Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Al-Jannah. Al-Jannah, pandangan Islam mengenai surga. Sebagaimana orang Muslim mempunyai Tuhan mereka sendiri, yaitu Allah, mereka juga mempunyai surga mereka sendiri, yaitu Al-Jannah. Allah orang Muslim sangat jauh berbeda dengan Tuhannya orang Kristen. Demikian pula Al-Jannah sangatlah berbeda dengan gambaran Alkitab mengenai surga. Perbedaannya tidak hanya terletak pada metode untuk memasukinya, tetapi juga keadaan di sana atau keadaan di dalam kedua surga itu juga berbeda. Dalam surah 5 ayat 90, Surah 2 ayat 219, Allah melarang orang Muslim untuk minum anggur ketika mereka masih berada di bumi. Namun orang-orang yang akan pergi atau memasuki Al-Jannah dijanjikan beragam sungai-sungai anggur yang menggoda. Surah 47 ayat 15, Surah 76 ayat 6. Digambarkan, ada janji mengenai anggur yang dimeteraikan dengan murni. Surah 83 ayat 25. Anggur bercampur zanjabil, surat 76 ayat 17. Anggur bercampur tasnim, surah 83 ayat 27. Anggur bercampur kafur, surah 76 ayat 5. Alkitab secara eksplisit mengajarkan bahwa para pemabuk tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 9-10. Menyadari adanya kelemahan dalam konsep mereka mengenai surga, para sarjana Islam, seperti Muhyiddin, berupaya menjelaskan perihal anggur dalam pengertian mistis, namun ia disebut sebagai bidat oleh orang Muslim lainnya, yang bersikeras bahwa pengertian yang dimaksudkan Quran adalah literal. Yusuf Ali juga berusaha menafsirkan surah tentang anggur dengan pandangan sufisme, yaitu nuansa spiritual. Tetapi frekuensi munculnya referensi-referensi tersebut, dan sifat lugas dari ayat-ayat itu, membuatnya meninggalkan proyek penafsiran sufisme, dan bahwa apa yang dikatakan Quran adalah mengenai anggur yang sebenarnya. Jika mereka minum anggur yang dijanjikan itu dengan rakus, saya bertanya-tanya, apakah mereka akan mabuk berat dalam Al-Jannah sama seperti yang mereka lakukan di bumi? Anda tidak dapat menghilangkan kemungkinan itu, Anda tahu. Bahkan tanpa anggur pun, mereka seperti orang kesurupan di markas Allah, yaitu Ka'bah di Mekah, pada musim ibadah haji. Menurut sebuah laporan resmi pemerintah Saudi, 402 orang Muslim terbunuh dan 605 terluka, dalam sebuah aksi jihad yang mereka lakukan terhadap kaum mereka sendiri. Jadi, benarkah Islam itu damai? Seperti yang mereka katakan? Tentu saja, perubahan lingkungan tidaklah berarti perubahan hati. Tidak diceritakan di dalam Quran, bagaimana beragam faksi Islam yang saling bertikai dapat hidup bersama dalam Al-Jannah. Nampaknya Allah memperhatikan hal ini, sehingga membagi-bagi tempat itu menjadi kapling-kapling. Kelihatannya Al-Jannah dalam Islam, memuat banyak hal yang tidak terdapat di padang gurun Arabia, seperti mata air yang membual, surah 3 ayat 15 dan 198, surah 4 ayat 57, surah 15 ayat 48. Perkebunan yang dikelompok-kelompokkan, surah 56 ayat 27 dan 41. Buah-buahan, surah 56 ayat 20, surah 69 ayat 21 sampai 24. Tempat berteduh yang dinaungi banyak buah, surah 76 ayat 14. Taman-taman tertutup dan kebun-kebun anggur, surah 78 ayat 32. Daging unggas adalah pemikat lainnya yang Allah taruh di depan hidung para muslim yang setia, surah 56 ayat 21. Sedangkan Alkitab mengatakan, sebab kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, Roma 14 ayat 17.
Selain dari anggur dan hal-hal duniawi lainnya, diperkirakan ada juga tempat untuk berbulan madu di Al-Jannah. Para pria muslim perayu wanita di bumi adalah gambaran moralitas dari apa yang akan menanti mereka di surga. Di antara sekian banyak pahala yang dijanjikan untuk orang-orang muslim yang setia, ada pula janji bahwa mereka akan diberikan wanita-wanita cantik yang bermata besar dan penuh nafsu. Surah 38 ayat 52, Surah 44 ayat 54, Surah 52 ayat 20. Apakah ini asal mula gagasan mengenai IKB Super? IKB Super adalah wanita-wanita imajinasi yang digambarkan dalam buku-buku cerita komik, dengan dada dan bokong yang membusung seperti yang digambarkan dalam Quran. Juga dijanjikan perawan-perawan yang belum pernah disentuh jin atau roh jahat, maupun manusia, Surah 55 ayat 70-74. Menurut para sarjana terkemuka, hadis mengkonfirmasi semua ini dengan mengatakan pada kita bahwa tiap muslim yang setia akan diberi 72 wanita-wanita spesial ini yang disebut huris, Sunan Ibn Majah 4337. Konsep mengenai surga yang seperti ini bertentangan dengan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang menolak gagasan sensual dari orang Saduki. Yesus dengan jelas mengatakan pada mereka bahwa tidak ada kawin mengawinkan di surga. Lihat Matius 22 ayat 29 dan 30. Apa yang akan terjadi dengan kaum wanita muslim dari dunia ini? Siapa yang akan menikahi mereka? Mengingat para pria muslim akan mendapatkan para penghuni surga yang adalah para perawan surgawi yang lebih baik dari mereka? Apakah Anda akan menggunakan para peragawati yang sudah sedikit usang, apabila Anda ditawari ribuan peragawati yang baru? Bukankah ini lambang diskriminasi terhadap para wanita Islam? Surga Islami semacam itu membuat Hollywood terlihat seperti biara. Tuhan yang Maha Suci tidak berurusan dengan tempat pelacuran seperti itu. Sangatlah menakjubkan jika memperhatikan ekses-ekses sensualnya yang dapat langsung mengirim orang ke neraka jika ia tidak bertobat, dengan jelas dijanjikan kepada teman-teman muslim kita dalam surga mereka. Ada peringatan-peringatan Alkitab mengenai hal-hal ini jika Anda hendak memperhatikannya. 1 Korintus 6 ayat 9-10 mengatakan, atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19 dan 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Teks firman Tuhan yang menggambarkan keadaan akhir Anda, jika Anda tidak bertobat. Wahyu 21 ayat 8 mengatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, termasuk para pelaku jihad, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.